Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Hoirul Anwar dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 311910119 di kelas TI 19D3. Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer dengan tema OSI layer. Baik, apa sih OSI layer itu? OSI layer adalah kepanjangan dari Open System Interconnection yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulunya komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda tentunya. Sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Nah, OSI layer sendiri ada 7 lapis, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan transmit data. Mari kita bahas satu persatu untuk lapisannya. Yang pertama adalah physical layer. Physical layer sendiri didefinisikan untuk media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau INIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan, seperti contohnya kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu data link layer. Data link layer tentunya ada 3 bagian, yaitu frame, CSMA atau CD, dan CSMA atau CA. Untuk frame sendiri yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya MAC address atau media access control, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Fungsi LLC sendiri untuk menyiapkan sebuah pentransmisian kembali dari kegagalan paket ketika terindikasi. Sedangkan untuk lapisan MAC adalah mengkoordinasikan akses langsung terhadap lapisan fisik dengan tergantung metode media akses kontrolnya, seperti CSMA atau CD, atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, dan Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance atau CSMA atau CA. Untuk CMA atau CD sendiri, atau kepanjangan dari Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, adalah sebuah metode media access control yang digunakan oleh teknologi jaringan internet. Metodenya adalah sebuah node jaringan yang akan mengirim data ke node tujuan. Yang pertama-tama akan memastikan bahwa jaringan yang sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh node lainnya. Jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain,
dan terjadi tabrakan atau collision, maka node tersebut diharuskan mengulang permohonan atau merequest kembali pengiriman pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara acak atau random. Nah, dengan demikian, maka jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian. Untuk CSMA atau CA, atau Carrier Sense Multiple Access, atau Collision Avoidance, protokol contention pada jaringan yang bisa melakukan analisa kondisi jaringan untuk menghindari collisions. Tidak seperti CSMA atau CD yang memakai pengaturan transmisi jaringan ketika terjadi collisions. CMA atau CA mengkonsumsi traffic karena sebelum ada data ditransmisikan, ia akan mengirim kembali sinyal ke broadcast pada jaringan untuk mendeteksi skenario atau kemungkinan terjadinya collision dan memerintahkan semua perangkat untuk tidak broadcast. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu network layer. Network layer sendiri itu didefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contohnya protokol yang digunakan seperti IP. Nah, lanjut untuk yang keempat yaitu transport layer. Transport layer berfungsi untuk memecah data dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Nah, selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Tentunya layer transport data tersebut menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran dan pemeriksaan error, serta bisa memperbaikinya. Nah, untuk layer yang kelima yaitu session layer, yang bertugas untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, maupun diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini seperti NetBIOS, suatu session interface dan protokol yang dikembangkan oleh IBM, yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NetBEU juga seperti NetBIOS Extended User Interface. Pengembangan dari NetBIOS sendiri digunakan untuk produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Serta ada juga seperti ADSP, Apple Talk Data Stream Protocol, dan juga PAP Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Talk. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang keenam, presentasi layer. Layer ini sendiri bertugas untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software. Nah, contohnya seperti layanan workstation yang berada dalam Windows NT dan juga network shield, semacam seperti virtual network computing atau VNC, atau bisa disebut juga remote desktop protocol atau RDP. Nah, untuk layer yang terakhir yaitu application layer, sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Nah, layer sendiri ini mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini seperti HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Berikut adalah 7 layer yang berada di OSI layer. Untuk selanjutnya kita ke fungsi OSI
secara singkatnya. Nah, fungsinya sendiri ada 7, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Fungsinya masing-masing yaitu physical berfungsi untuk menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, maupun mengalirkan bit-bit antar device. Untuk fungsi selanjutnya data link yaitu untuk menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Nah, untuk network berfungsi untuk menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Transport sendiri menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Selanjutnya untuk session sendiri berfungsi untuk memisahkan data dari berbagai aplikasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu presentation menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Untuk yang terakhir fungsi OSI secara singkatnya yaitu application yang berfungsi menyediakan user dari masing-masing interface. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara kerja model OSI. Untuk cara kerja model OSI sendiri itu ada beberapa cara kerjanya, yaitu untuk informasi yang berawal dari layer application, kemudian informasi tersebut melewati layer presentation dan layer session. Nah, pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi ini yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau Protocol Data Unit, atau bisa disebut data saja. Setelah sampai di layar transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Nah, segmen tersebut mengalir ke layar network dan kemudian diubah menjadi paket. Setelah itu paket mengalir lagi ke layar data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layar physical dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Nah, pada layar ini bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Nah, untuk proses pengubahan bentuk dari layer satu ke layer yang lain dilakukan dengan menambahkan hidro khusus yang disebut enkapsulasi. Proses enkapsulasi sendiri terjadi secara berulang-ulang hingga data diubah menjadi bit-bit. Kemudian bit-bit ini dikirim ke host target melalui media jaringan. Setelah informasi berupa bit-bit sampai di host target, maka proses kebalikannya, yaitu melepas header satu persatu dari layer terbawah hingga ke layer paling atas akan dilakukan. Proses melepas header ini disebut denkapsulasi. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun sikap yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.